Ada yang bertanya bagaimana sih cara mengatur keuangan dalam dunia usaha laundry ini. Soalnya saya tidak pernah mendapatkan banyak pengusaha laundry itu mengeluh dan diakibatkan karena tidak sesuai capeknya menjalankan usaha laundry itu dengan hasilnya. Nah, dimana kemarin sobat ada yang bertanya bagaimana sih cara mengatur keuangan dalam dunia usaha laundry ini. Soalnya saya tidak pernah mendapatkan untung, adapun hasilnya habis untuk belanja kebutuhan usaha laundry ini. Nah, sebenarnya sobat, kalau seandainya, kalau menurut saya pribadi ya, memang kalau setahun 2 tahun itu kita menjalankan dunia usaha laundry ini, otomatis kita masih bisa belum bisa kita mengumpulkan duit. Karena kenapa? Makanya saya bilang tidak bisa kita mengumpulkan duit atau uang penghasilan dari laundry kita ini. Kita pasti masih kepikiran berapa waktu mau memulai usaha laundry ini modalnya. Contoh, kita mengeluarkan 20 juta. Nah, 20 juta ini contoh ya, 20 juta ini dalam setahun kita kumpul-kumpul belum tentu balik, atau belum tentu kembali modalnya. Karena berapa dapatnya pasti jatuhnya membelanjai kebutuhan usaha laundry ini. Salah satu bahan bakunya seperti deterjen, bayar listrik, air, segala macam. Nah, ya itu hasilnya jatuhnya ke situ. Nah, jadi kalau seandainya untuk pertanyaan ini, bagaimana sih caranya supaya tidak putus tengah jalan. Bukan dibilangnya bagaimana caranya supaya kita mendapat untung besar. Nah, itulah pertanyaannya. Mungkin gini sobat ya, mungkin menurut ibu ini takutnya jalannya usahanya ini tidak panjang. Nah, kalau seandainya ya, ini secara sederhana, kalau seandainya menurut saya lebih baiknya kita itu dikit banyaknya dapat kita per hari dalam dunia usaha laundry ini, lebih baik kita simpan 10.000 per hari. Nah, 10.000 aja per hari, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah banyak 100.000 per hari, nggak, 10.000 aja per hari kali 30 hari dalam 1 bulan, berarti dia 300.000. Nah, kalau ini kita kumpul-kumpul, otomatis untuk membantu memperpanjang lahan yang seperti yang tadi dibilangnya itu bisa. Nah, kalau ada pun untungnya selebihnya itu juga bisa kita simpan. Tapi istilahnya saya mengatakan ini karena dia menyewa lahan. Bahkan sebelumnya pernah saya membahas, sudah 9 tahun dia berkecimpung dalam dunia usaha laundry, tetapi tetap gulung tikar juga. Itu diakibatkan tidak kuatnya membayar sewa lahan. Nah, tujuan saya tadi mengatakan 10.000 per hari kita simpan, 300 per bulan. Kalau seandainya 300 per bulan ini dalam 12 bulan kita kumpul-kumpul, itu sudah lumayan untuk membantu memperpanjang sewa lahan. Nah, karena kalau dalam dunia usaha laundry ini, kalau kita masih menyewa lahan, itu yang paling berat. Nah, jadi solusinya coba aja seperti yang saya katakan tadi, 10.000 aja, nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja per hari. Tapi walaupun ada pemasukan, walaupun tidak ada pemasukan, usahakanlah menyimpan per hari itu 10.000. Nah, mudah-mudahan ini solusi yang baik. Itu yang dengan cara sederhana. Tapi kalau seandainya kita belum nggak dapat solusinya, tidak masuk akal yang seperti saya katakan tadi, ya lebih baik kita menambah usaha kecil-kecilan. Dan ini udah sering saya jelaskan usaha kecil-kecilan itu seperti apa untuk menambah pemasukan.
Nah, karena jujur aja sobat, 1 tahun kita mengeluarkan modal sekian puluh juta untuk dunia salon ini belum tentu kembali. Nah, walaupun dibilangnya kembali, itu kemungkinan 20% para pengusaha laundry yang langsung balik modalnya dalam jangka 1 tahun. Tapi kalau bilangnya banyak langsung kembali kok, kalau ada yang bilang kayak gitu, itu sama sekali tak percaya saya. Soalnya udah banyak ya saya dengar atau saya lihat sendiri, banyak yang mengeluh uang saya sudah keluar sekian, tetapi modalnya tidak cukup, tidak kembali, malahan saya sampai jual mesin. Nah, untuk mengembalikan modal saya yang telah keluar, paling tidaknya setengah modal saya kembali. Nah, banyak yang bilang seperti itu sobat. Jadi maksud saya sobat, coba lakukan dengan cara seperti yang tadi yang saya katakan itu. Usahakan menyimpan 10.000 setiap hari. Nah, 10.000 itu kurasa bisa kan per hari aja. Nah, ini kita kumpul-kumpul seperti yang saya bikin tadi rencananya, itu bisa untuk menambah uang untuk memperpanjang lahan. Tapi bagi yang pemilik lahan sendiri itu tidak masalah. Nah, ada baiknya juga ngumpul-ngumpul seperti yang saya katakan tadi itu. Baiknya ya, mana tahu kita punya niat beli mesin baru. Nah, banyak juga saya pengen beli mesin, bisa nggak kredit. Nah, ketimbang kredit, lebih baik seperti yang tadi saya katakan, 10.000 aja per hari. Nah, kalau sempat dia 10.000 per hari kan udah bisa kita beli mesin cuci yang lumayan besar kapasitasnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu sobat. Jadi kalau menjalankan usaha laundry itu kita harus punya perhitungan. Baru kita harus mempunyai pola pikir yang jernih. Jangan istilahnya kita lihat orang ramai langsung kita buka usaha laundry, padahal setelah kita buka mengeluh. Nah, itu yang bikin sebenarnya membuat pengusaha laundry itu banyak patah semangat. Nggak ada hasilnya, capeknya doang, buat apaan sih, usaha apaan sih seperti ini, nggak bisa menjamin. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi saran saya sobat, coba lakukan dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Tanda Lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.